Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang menarik, dan yang menyenangkan. Pagi ini saya akan membahas, tetap karena fokus saya itu untuk menangani toko itu supaya nyaman itu bagaimana. Kemarin sudah penataan, kemarin sudah manajemen, kemarin sudah masalah karyawan. Nah, ini sekarang saya tetap ingin membahas tentang kenyamanan toko, teman-teman. Kenyamanan toko itu bagaimana? Toko itu bisa nyaman itu bagaimana? Meskipun banyak kompetitor, meskipun banyak pesaing, itu toko itu meskipun banyak pesaing tetap nyaman itu bagaimana? Saya kok punya punya angan-angan lah, punya sedikit konsep. Kalau Anda ingin menjadikan toko Anda itu nyaman, itu hanya satu konsepnya, hanya satu itu caranya supaya Anda itu tokonya nyaman dan berkelanjutan. Tokonya nyaman dan berkelanjutan. Jadi kalau kita, meskipun pesaing kita itu banyak, meskipun toko kita itu berdekat-dekatan dengan toko lain, itu kita jangan fokus untuk melihat tokonya tetangga atau fokus melihat tokonya kompetitor. Kalau tokonya kompetitor itu laris, terus kita itu fokus melihat tokonya kompetitor, akhirnya kita nggak fokus kepada toko kita sendiri. Kalau kita nggak fokus kepada toko kita sendiri, otomatis tidak bisa memperbaiki tokonya sendiri. Apa? Kenapa? Nah, seperti itu. Kalau kita fokus untuk memperbaiki toko kita sendiri, untuk memperbaiki pelayanan toko kita sendiri, untuk memperbaiki tata letak di toko kita sendiri, nanti kita nyaman-nyaman sendiri. Kita nyaman-nyaman sendiri, pelanggan juga nyaman-nyaman sendiri. Karena apa? Karena fokus kita memperbaiki toko. Apanya yang diperbaiki? Seandainya toko teman-teman itu, kompetitor itu kok laris, kenapa? Mungkin harga kita terlalu tinggi. Ya kita perbaiki, kita fokus ke harga di toko kita. Setelah itu, kenapa kok toko teman-teman itu laris? Karena mungkin persediaannya banyak, atau stoknya ada semua, atau stoknya itu macam-macam lah. Ya kita juga harus fokus untuk memperbaiki stok di toko kita. Yang penting nggak sampai kurang, nggak sampai kosong seperti itu. Karena toko makin banyak persediaan, otomatis kan makin banyak transaksi, makin banyak item yang dijual, makin banyak transaksi. Nah seperti itu teman-teman. Nah kita fokusnya ya fokus di toko kita saja, jangan fokus, jangan di apa sih mah di putar dunia kan ditransfer. Piro sih? Piro. Siapa sih? Ya kau tinggalan KTP dhisik karena di mana karena kepercayaan sama sekali. Kau tinggalan sih di mana karena kepercayaan. Nah, mohon maaf teman-teman ada gangguan sedikit. Ya kita fokusnya kau tinggal. Fokus kita itu untuk memperbaiki toko kita sendiri. Saya itu seperti itu sih. Ya nggak peduli tokonya teman-teman itu laris. Ngapain kita mikirin tokonya orang gitu loh, kan gitu loh. Ngapain kita di situ laris, berarti itu nakal, mainnya curang. Yang curang yang bagaimana? Kalau dia bisa menjual murah, ya kita juga harus menjual murah. Mungkin dia dapat supplier lebih murah. Gitu teman-teman. Mungkin dia itu mendapat supplier yang lebih murah, jadinya makanya dia bisa menjual murah. Nah, terus seandainya pelayanannya dia lebih cepat, ya kita harus mengikuti seperti itu teman-teman. Sama-sama
apa namanya itu kita harus paling enggak itu kita harus di depan daripada teman-teman atau kompetitor-kompetitor kita apa saja. Selangkah lebih maju lah, selangkah lebih maju soal penataan, soal stok, soal apa itu kita siapkan. Terus jadi tadi pelayanan juga ya memang kalau memang siap apa namanya itu kita itu siap untuk bertanding ya kita harus siap dengan segala-galanya. Ya, itu teman-teman. Nggih, Pak, nggih. Ya, seperti itulah. Yang penting itu tadilah. Fokus saja ke toko kita sendiri, perbaiki toko kita sendiri. Apa yang kurang? Kalau kita melihat tokonya orang atau tokonya kompetitor, kita malah iri dan nanti kalau tokonya kompetitor itu laris itu. Laris, tokonya kompetitor kok bisa laris ya? Mungkin pakai dukun. Ya, akhirnya fitnah-fitnah itu yang timbul. Jadi fokus saja memperbaiki tokonya sendiri. Itu paling nyaman itu teman-teman. Jadi kacamata kita pakai kacamata kuda, yang penting toko kita itu bagus, lebih nyaman, lebih rapi. Lah itu saja. Jadi kita nggak melihat menoleh kanan kiri. Kalau kita menoleh kanan kiri melihat tokonya teman-teman yang laris-laris itu, kok bisa laris? Ya, terus kenapa kalau dia bisa laris kok kita nggak bisa laris, kan gitu? Ya kita harus introspeksi diri sendiri, jangan menyalahkan kompetitor, jangan menyalahkan orang lain. Jadi kita perbaiki diri kita sendiri. Itu tadi fokusnya itu pada apa ya? Perbaikan diri, perbaikan toko sendiri. Ya, itu saja. Nanti kalau kita apa namanya itu memperbaiki toko kita sendiri dengan yang kemarin saya ucapkan, sampaikan. Dengan toko kita rapi, kita sendiri kerasan di toko, lebih nyaman lagi, lebih punya nilai kebanggaan lagi. Itu saya itu seperti itu sih teman-teman. Nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain, saya juga nggak apa, prinsipnya beda-beda sih, gitu. Demikian, semoga video ini bermanfaat meskipun sedikit. Saya doakan ini teman-teman, karyawan saya kalau nganggur seperti ini, saya tunjukkan. Ya, ini kalau nganggur seperti ini, apa ini yang dibungkus ini? Amplas. Apa iku mang bre? Coplak bre. Kena namanya gak apa-apa. Ono klipe kok. Ini amplas digulungi. Ini nimbangi paku, ini jeragane malah iki nimbangi paku ini. Nah, ini paku dibungkus. Ini jeragane teman-teman lho, jeragane sing duwe toko iki. Aku ono kene mek dompleng tok. Saya hanya karyawan biasa. Demikian, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Selanjutnya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.